Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Yuda Bangun Bastari. Saya pengajar di SMK Negeri 3 Rejang Lebong, jurusan Teknik Komputer Jaringan. Jadi pada hari ini saya akan memberikan tutorial pada kalian mengenai tentang pembuatan aplikasi website dari 0 sampai 100%. Jadi sebelum kita buat websitenya, buat aplikasi webnya, haruslah kita tahu dulu tools-tools atau alat-alat yang harus kita siapkan. Yang pertama yaitu SAM, yang kedua yaitu Sublime Text, dan yang ketiga yaitu Google Chrome. Ini aja, nggak ada yang lain-lain. Ketiga tools ini atau alat ini sangat ringan juga untuk bisa berjalan di aplikasi di komputer kita masing-masing. Oke, kita bedah dulu dari SAM. Jadi kita coba aja lihat di internet. Ya, di sini sudah ada. Apa itu SAM dan apa fungsinya? SAM adalah sebuah software web server yang digunakan untuk mengembangkan dan merancang situs website pada server lokal. Jadi server lokal itu ya komputer kita. Aplikasi ini juga sering disebut sebagai localhost SAM sebab fungsinya sebagai pembuat server lokal di perangkat komputer. Jadi server lokal ini belum ada internetnya. Jadi kita bebas untuk mengotak-atik, mendevelop aplikasi dengan bantuan SAM tersebut. Oke, itu tadi SAM. Dan selanjutnya ada juga Sublime Text. Nah, apa itu Sublime Text? Kita buat aja di sini lagi. Sublime Text adalah satu kode editor yang biasanya digunakan oleh para programmer untuk membuat suatu program. Jadi, kita buat codingannya itu di Sublime Text seperti itu. SAM untuk menjalankannya, sedangkan Sublime Text untuk menulis codingannya. Oke, langsung aja ya. Di sini saya sudah siapkan ada SAM. Nah, jadi kalian tinggal download aja kalau kalian belum punya atau belum punya aplikasinya, kalian download aja di internet, caranya mudah sekali, langsung aja. SAM, kita masuk ke situs resminya, SAM. Setelah itu kita akan pergi ke Apache Friend ini. Nah, di sini tempat downloadnya. Nah, di sini tinggal kalian download aja sesuai dengan operating system di komputer kalian. Di sini ada Windows, ada Linux, dan macOS. Jadi dikarenakan yang saya itu Windows ya, jadi tinggal klik aja di sini. Tinggal klik, tunggu beberapa saat hingga proses downloadnya akan terjadi. Nah, itu cara untuk mendownload yang namanya SAM. Itu mudah sekali. Itu ya, kita tunggu sampai selesai. Selanjutnya kita akan download Sublime Text. Sublime Text. Untuk mendownload Sublime Text itu sangat mudah. Kita ketikkan di keyword search Google-nya Sublime Text. Kita akan diarahkan ke situs resminya yaitu www.sublimetext.com. Nah, di sini kita langsung aja klik download. Kita klik download, kita akan diarahkan ke tempat downloadnya. Silakan kalian pilih sesuai dengan operating system kalian. Nah, di sini ada macOS, ada Windows 64-bit. Nah, itu adalah bit dari komputer kalian dan operating system kalian. Dan juga di sini ada yang namanya Linux ya. Jadi pilih aja, sesuaikan. Cara downloadnya bagaimana? Simple, tinggal klik aja. Dikarenakan saya 64-bit, nah jadi saya pilih yang Windows 64-bit ini. Jika kalian yang komputernya 30-bit, 32-bit, jadi kalian pilih yang Windows ini aja. Saya klik juga, otomatis terdownload langsung. Oke, sudah. Sambil kita menunggu di sana, kita instalkan aja. Nah, installnya mudah sekali. Seperti ini ya, ini sudah saya download tadi. Saya delete aja. Sublime Text-nya sudah terdownload, tinggal SAM-nya aja yang masih proses download ya. Jadi di sini untuk Sublime Text-nya untuk menginstalnya mudah sekali. Silakan klik 2 kali di sini. Kalau ada tulisan seperti ini, di yes-kan aja.
Nah, di sini tinggal kalian next kan aja. Jadi untuk install Sublime Text-nya sangat mudah, tinggal di next kan saja. Di next, ini dicentang aja, add to Explorer, content menu, di next kan kembali, di install. Sangat mudah. Tunggu beberapa saat hingga proses selesai. Itu. Untuk tampilannya bagaimana? Tampilannya seperti ini. Di sini ada Sublime Text. Buka. Oke, nah ini saya remove dulu. Ini juga. Oke, nah, jadi tampilan Sublime Text-nya seperti ini. Jadi Sublime Text itu yang digunakan untuk menulis codingnya di sini. Coding, nah, ya. Kita nulisnya di sini nanti. Seperti itu. Jadi Sublime Text untuk menuliskan coding, sedangkan SAM tadi untuk namanya mengaktifkan mode develop-nya. Jadi kita nggak perlu harus ada di internet untuk mendevelop aplikasi kita. Oke, ini saya masih tunggu 4 menit lagi, akan tapi saya sudah ada siapin di sini juga ada aplikasinya. Aplikasi di sini. Nah, ini ada SAM. Nah, jadi installnya cukup mudah ya. Jika selesai download nanti akan seperti ini filenya. Jadi nanti ada ikonnya di sini. Untuk installnya tinggal klik 2 kali aja. Klik 2 kali, tunggu sampai selesai. Tunggu sebentar ya. Kita tunggu sampai prosesnya. Nah, ini kita yes-kan aja. Tunggu beberapa saat. Sampai nanti akan muncul dialog instalasi aplikasi SAM-nya. Itu sangat mudah. Kita lihat lagi di sini, yaitu tinggal 5 menit lagi. Oke, sudah muncul. Nah, di sini di-oke-kan aja. Nah, jadi di sini tinggal next kan aja, tinggal next kan aja sampai selesai. Seperti ini. Saya skip aja ya, soalnya yang saya install. Jadi itu nanti downloadnya jika selesai langsung klik 2 kali. Selanjutnya oke-kan next sampai selesai. Kita lihat penampilan SAM-nya seperti ini. Kita buka dulu penampilan aplikasi SAM-nya jika selesai nanti di-download dan diinstal. Nah, seperti ini. Di sini ada Apache, ada MySQL. Nah, jadi untuk di sini ada Apache ya. Apache itu harus kita hidupkan dan MySQL harus juga kita hidupkan. Apache agar bisa melihat project kita, server lokalnya tadi, walaupun nggak ada internet, itu bisa kita lihat dan kita develop. Jadi harus Apache-nya itu harus di-startkan, sedangkan MySQL untuk database-nya. Jadi penyimpanan datanya ada di database MySQL seperti itu. Jadi ketika kita ingin mendevelop, Apache-nya harus dihidupkan. Apabila kita ingin mendevelop juga penyimpanannya, MySQL-nya harus juga dihidupkan. Cara mematikannya bagaimana? Ya mudah banget. Klik stop, seperti itu. Kalau mau menghidupkannya, klik start. Oke, sudah seperti itu aja. Lanjut ya, kita sudah mengenalkan tadi aplikasi SAM, Sublime Text, sama Chrome. Chrome-nya belum dijelaskan ya. Jadi untuk melihat aplikasinya itu kita melalui Google Chrome ya, atau search engine yang lain. Bisa Mozilla, bisa Opera, bisa Edge, dan lain-lain. Jadi saya rekomendasikan kita gunakan Google Chrome, seperti itu. Jadi nanti kita akan melihat aplikasinya dari sini, di part berikutnya. Oke, sudah, langsung aja ya. Ini biarkan aja dulu kita download, soalnya itu yang terbaru. Oke, kita mulai ya. Kita mulai bagaimana sih pertama kali kita menggunakan SAM ini, kita gunakan Sublime ini, dan kita melihat aplikasinya di Google Chrome. Langsung kita mulai aja ya. Caranya gampang. Nah, ini
Anggap aja ini baru awal. Awal-awal yang pertama yang harus kita buka yaitu sum-nya. Jadi sum-nya ini di-start-kan atau dihidupkan. MySQL-nya juga, Apache MySQL. Setelah itu di-minimize-kan aja. Minimize. Oke. Selanjutnya kita buka lagi Sublime Text. Kita buka Sublime Text. Oke, ini sudah ada. Ini saya close-kan aja. Nah, tampilan awalnya nanti seperti ini. Seperti itu. Oke, kita mulai awal ya, kita pengenalan yang namanya HTML ya. HTML dan first project. Apa itu HTML dan first project-nya, bagaimana membuatnya? Jadi sangat mudah ya. Oke, caranya kita itu tempat penyimpanan project-nya itu ada di C, ada di sum, ada di htdoc. Nah, ini. Jadi tempat penyimpanannya itu ada di C, sum, htdoc. Jadi semua project kita masukkan ke sana, dan kita buat folder baru ya. Folder baru. Langsung kita praktekkan. Di sini ada C. Nah, jadi tempat penyimpanan project itu di sini, di C, di sum, di htdoc. Nah, itu. Jadi di sini kita buat misalkan kita buat folder kita ya, aplikasi kita namanya misalkan intro aja ya, intro. Nah, intro sudah ada, saya ganti aja yang lain, kita bikin aja apa ya, awal misalkan. Oke, awal ini sudah terbuat foldernya. Selanjutnya bagaimana? Nah, ini selanjutnya semua file, semua script itu nanti akan masuk ke dalam folder awal ini. Jadi tempat penyimpanannya tadi di C, di sum, di htdoc, di folder yang baru kita buat. Nah, ini C, sum, htdoc awal. Oke, mudah seperti itu sudah dibuat folder tempat projectnya. Selanjutnya bagaimana kita masukkan folder tersebut ke dalam yang namanya Sublime. Caranya sangat mudah. Pilih file, pilih open folder. Selanjutnya kita cari tempat penyimpanan kita tadi di mana? Di C, di sum, di htdoc. Cari tadi awal. Nah, ini jangan diklik 2 kali, tapi kita klik sekali aja. Nah, ini klik sekali aja, tek. Nah, jangan masuk ke dalamnya. Tapi kita klik sekali aja di folder awal, tek, dikarenakan folder awal tersebut adalah tempat penyimpanan project kita nanti. Klik aja, tek sekali. Setelah itu tekan select folder. Otomatis folder awal ini akan masuk ke dalam Sublime Text. Nah, jadi di sini sudah memudahkan kita ya, nggak perlu lagi kembali ke folder ini kan. Nah, ini jadi bisa di-close-kan aja. Jadi kita bisa memanage-nya dari Sublime Text saja. Oke, bagaimana sih membuat aplikasi pertama kita untuk awal intronya ya? Jadi sangat mudah. Caranya klik kanan di folder awal ini. Tujuannya biar filenya tersebut nanti bisa masuk ke dalam folder awal tersebut. Kita klik kanan ya, kita pilih new file, nanti akan ada untitled, ini adalah dokumen file yang belum ada namanya, jadi sudah kita klik kanan, new file, muncul untitled, kita Ctrl S saja. Ctrl S, atau kalau mau manualnya yaitu pilih file, pilih save, sama aja, Ctrl S atau save sama aja. Selanjutnya kita buat nama foldernya yaitu index.php. Misalkan index.php. Oke, sudah. Seperti itu ya. Langsung ini nyangkut juga ke HTML. Nah, HTML. Nah, jadi langsung aja HTML itu ada format rumusnya ya, format bakunya. Jadi HTML itu format bakunya seperti ini. Nah, ini saya besarkan dulu, Ctrl plus. Format bakunya adalah buka kurung HTML,
HTML ada pasangannya, HTML pembuka, HTML penutup. Ini kalau penutupnya itu pasti ada garis miring. Selanjutnya di bawah HTML itu ada yang namanya head. Nah, kalau di Sublime Text itu sudah sangat dimudahkan kita. Buka kurung aja, di situ langsung kita bikin head, itu otomatis kita enterkan aja. Nah, kita pilih langsung otomatis penutupnya langsung akan muncul. Oke, selanjutnya di antara head dan penutup head itu ada title. Nah, kita tuliskan aja TI, T. Nah, itu muncul title, enter kan. Nah, itu langsung muncul title dan penutup title. Title-nya itu adalah judul, nanti kita lihat di Google Chrome-nya. Kita buat aja di sini intro. Selanjutnya di sini di bawah penutup head itu kita harus masukkan yang namanya body. Nah, ini otomatis nanti akan ada muncul body dan penutup body. Oke, sudah. Nah, kita enterkan dulu biar ini rapi. Jadi programming atau coding itu juga harus rapi. Selanjutnya ini ditapkan aja biar ke tengah. Jadi saya jelaskan dulu. Tempat apa namanya? Tempat untuk memasukkan skripnya itu di mana ya? Tempat masukin skripnya itu di antara body dan penutup body ini. Nah, jadi di tengah-tengah sini tempat masukkan skrip HTML-nya dan lain-lain. Jadi semuanya masuk ke dalam sini. Oke, langsung ya kita praktekkan aja. Nah, jadi ini harus kalian ingat. Ada HTML, penutup HTML, ada head, penutup head, ada title, ada penutup title, ada body, penutup body. Seperti itu. Ini adalah rumus awalnya. Rumus awal. Nanti ada meta dan lain-lain, itu adalah cuman pendukungnya. Jadi kalau kalian mau membuat suatu project di aplikasi berbasis web, ya pasti kalian akan mengenal yang namanya HTML. Nah, ini HTML ya. Oke, jadi untuk scriptnya nanti dimasukkan di antara body dan penutup body. Oke, langsung aja kita mulai yang pertama, yaitu H1. Apa itu H1? Kita lihat aja ya. Kita buat di sini welcome my application apps. Kita Ctrl S. Nah, ini sudah bisa kita lihat ini. Welcome my apps. Nah, kalian pasti bingung H1 ini apa? Kita lihat dulu ya. Seperti apa tampilannya. Oke, untuk melihat tampilannya itu sangat mudah. Untuk melihat tampilannya itu sangat mudah untuk melihat aplikasi kita. Caranya localhost. Nah, ini saya inikan dulu penyimpanan project. Penyimpanan projectnya ada di samhtdoc folder baru. Untuk melihat aplikasinya, lihat apps-nya aja lah. Aplikasinya bagaimana caranya? Caranya gampang, yaitu localhost garis miring nama folder kalian tadi, nama folder kita tadi namanya awal. Bisa dirubah-rubah sih sesuai kebutuhan kalian nanti. Ini ya, localhost garis miring nama foldernya. Di sini, oke, localhost garis miring nama folder kita tadi awal. Oke, itu langsung muncul welcome my apps. Nah, di sini agak beda ya. Ngapa otomatis masuk ke sini? Nah, sedangkan tadi kan folder kita kan awal, di dalamnya ada yang namanya file namanya index.php. Ini di dalam apa tuh aplikasi web, file yang paling pertama yang akan dipanggil yaitu index.php atau index.html. File-file ini yang akan dibaca atau dibuka pertama kali oleh SAM-nya atau oleh server lokalnya. Jadi kalau kita buat di dalam folder awal ini, misalkan ada ini ya, saya buat lagi ya. New file, Ctrl S, saya buat lagi namanya
intro, misalnya intro.php. Ketika kita mau mengakses index.php ini mudah banget. Caranya langsung aja localhost garis miring nama folder kita tadi awal, otomatis akan membaca index.php seperti itu. Jika kalau kita mau memanggil intro.php ini ya agak beda, nggak bisa lagi dikarenakan nggak otomatis dibaca kan. Jadi keunggulan index.php atau index.html itu dia akan dibaca pertama kali oleh mesinnya. Jadi ketika kita panggil localhost garis miring awal, otomatis yang dibaca duluan yaitu index.php atau index.html. Sedangkan untuk memanggil file yang lain itu seperti ini. Localhost garis miring nama folder kita awal garis miring ya intro.php. Kalau di sini otomatis kalau di sini kita manggilnya harus manual. Nah, kita teskan ya di sini ya. Localhost awal, nah, saya tulis awal aja. Otomatis dia akan mengarah ke index.php. Sedangkan untuk mengakses yang tadi intro.php ini saya buat dulu ya. Ini cara cepatnya. Buat rumus HTML-nya buka kurung htm enter. Nah, di sini langsung muncul semuanya. Di sini ada doctype dan lain. Ini adalah pendukung-pendukungnya saja. Oke, langsung saya buat H1 di sini saya buat halaman intro. Oke, ini di-close-kan saja di sini ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke sana. Jadi kita masuknya localhost garis miring awal garis miring intro.php. Jadi manual. Nah, ini muncul di sini ya. Biar ada perbedaan kita kasihkan stylenya background. Nah, kita kasih violet. Oke. Nah, ini. Jadi ada perbedaannya. Jadi kalau keunggulannya index.php dan index.html itu akan dipanggil duluan. Dipanggil duluan. Duluan ya, awal. Dipanggil awal. Dipanggil pertama sekali. Itu indeks sama index.php sama index.html. Seperti itu. Kita enterkan aja. Kembali lagi ke welcome my apps. Seperti itu. Oke ya, itu perbedaan tadi ya, file index dan file yang lain. Kalau file index dipanggil pertama kali, yang lain harus manual. Oke, sudah, kita kembali lagi. Di sini tadi H1. Nah, di sini ada H1, kita buat lagi welcome my apps. Nah, di sini saya buat H2. Saya buat di sini welcome my apps. This is educate website. Nah, itu ya. Apa perbedaan H1 dan H2? Kita buka lagi. Nah, ini this educate website. Kita buat lagi H3. Enjoy and happy. Kita buat lagi di sini, kita reload lagi. Ini kalau mau melihatnya itu kita reload ini ya, kita reload. Kalau mau melihat tampilan yang lainnya itu yang sudah diupdate atau sudah nah ini jangan lupa di save, Ctrl S. Untuk nge-save-nya apa? Ctrl S atau pilih file, pilih save. Itu sama aja. Oke, selanjutnya kita buat lagi di sini H4. Nah, jadi enaknya pakai Sublime Text itu kita bikin aja H di sini ya. Buka kurung H. Nah, itu kan muncul H4, H1, H2. H4-nya kita bikin apa ya? Nah, alhamdulillah. Enjoy and happy di sini kita buat lagi salam kenal. Oke, salam kenal. Oke. Nah, kita buat lagi H5. H5-nya salam kenal. See you. Nah,
Oke. Nah, di sini besar, kecil, kecil banget, kecil banget, kecil banget. Nah, ini. Jadi di sini saya buat H1 ini, H1, H2, H3 ini biar kalian mengetahui HTML itu punya elemen atau bagian-bagian yang fungsinya berbeda-beda. Untuk H1, H2, H3, H4, H5 ini nih untuk membuat judul. H itu adalah heading atau judul. 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah besarnya. Kalau 1 sangat besar, 2 sedang, 3 kecil, 4 kecil banget, yang 5 kecil-kecil banget. Nah, jadi ingat aja H itu heading, untuk 1 sampai 5-nya itu besarnya. Jadi saya bikin di sini ya, untuk membuat judul. H itu untuk membuat judul. H untuk membuat judul. Sedangkan 1 sampai 5 untuk besarnya. Oke, ini harusnya kita jadikan seperti komentar ya. Kalau seperti ini akan terbaca teks. Nah, coba kita save. Nah, ini terbaca. Harusnya ini nggak boleh terbaca. Maunya saya ininya tuh H ini dan sampai besarnya ini hanya sebagai pengingat aja. Untuk menjadikan H sampai besarnya ini jadi pengingat itu sangat mudah. Caranya ya bisa di blok tulisannya, selanjutnya ditekan CTRL atau kontrol garis miring. Garis miring itu di sebelah di bawahnya tanda tanya. Kontrol garis miring. Nah, itu. Ketika kita tekan kontrol garis miring, otomatis dia akan menjadi hanya sebuah komentar yang tidak akan diproses oleh mesin di sumnya. Jadi hanya sebagai pengingat. Oke, kita kontrol S, otomatis dia akan menghilang. Nah, jadi sintak ini kita diabaikan oleh mesinnya nanti atau compilernya. Jadi hanya sebagai pengingat untuk kita belajarnya. Oke. Gimana tuh? Oke, ini ya. H untuk membuat judul, 1 sampai 5 untuk besarnya. Oke, kita sudah tahu H1, H2, H3, H4, H5. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada membuat paragraf. Paragraf. Untuk membuat paragraf itu yaitu P. P untuk membuat paragraf. Nah, kita kontrol garis miring juga. Bisa juga itu kita arahkan ke ujung depannya, ke P-nya. Selanjutnya kita kontrol garis miring. Otomatis dia akan menjadi sebuah komentar yang tidak akan dieksekusi oleh compiler. Oke, untuk membuat paragraf, kalau di HTML, seperti ini ya, kita lihat Kompas misalkan, kompas.com. Ini adalah website berita. Website berita, kita lihat dulu. Nah, ini misalkan ya. Nah, ini ada Ronaldo. Kita lihat. Kita lihat. Nah, di sini kan ada Ronaldo masuk Guinness Record. Nah, ini adalah judul. Nah, jadi kalau judul membuatnya ini gunakan H1. Bisa H2, H3 tergantung dengan kalian. Nah, jadi kalau judul seperti ini pasti digunakan yaitu H ya. Nah, selanjutnya kita lihat di bawahnya. Nah, di bawahnya ini kan ada paragraf atau teks-teks ini kan. Nah, teks-teks ini bisa dibuat dengan yang namanya P atau paragraf sesuai dengan peruntunannya. Nah, jadi kalau mau membuat paragraf, kita harus menggunakan P, buka kurung P. Nah, ini ya, harap maklum saya terkadang jarang menyebutkan buka kurungnya ya. Jadi langsung aja P seperti itu. Di sini kelebihannya Sublime, kita buka kurung P aja, otomatis di sini ada P-nya, kita enterkan aja, otomatis penutup P-nya akan muncul. Kita buat paragraf ya, seperti ini. Hari ini indah dan sangat terang. Nah, itu. Kita Ctrl S, jangan lupa untuk nge-save-nya Ctrl S. Jadi kita cek lagi aplikasi kita, balik lagi ke intro tadi. Dikarenakan aplikasi kita ini ada di index.php, manggilnya
Itu seperti ini aja, localhost garis miring awal. Oke, atau di reload aja nanti. Nah, ini sudah muncul, hari ini indah dan sangat terang. Kita tambah lagi ya. Hari ini indah dan sangat terang, oleh karena itu saya sangat bersemangat. Jadi jangan panik, nanti dia akan ke bawah, itu nggak masalah. Yang terpenting dia ada, tulisannya ini dia ada di dalam pembuka P dan penutup P. Oke, di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah baris apa namanya? Baris yang membantu kita sih, baris nomor baris bantu yang akan memudahkan kita jika ada apa ya, coding yang salah. Jadi nanti akan memudahkan kita melihatnya. Oh, di baris 15 ada yang salah, di baris 8. Nah, jadi kita mudah untuk mengeceknya. Oke, kita Ctrl S lagi. Oke, itu ya, sudah hari ini indah dan sangat terang, oleh karena itu sangat bersemangat. Oke, saya kenalkan lagi, sudah P, H, sudah ya. P untuk membuat paragraf, H untuk membuat judul. Selanjutnya di sini saya kenalkan lagi yang biasa kita gunakan aja ya. Ada apa lagi ya? Ada yang namanya ini. Buka kurung, apa namanya itu ya? Buka kurung LI. Nah, LI ini apa sih? LI ini kita coba buat ya. Kita buat nama negara-negara, misalkan LI Indonesia. Coba Ctrl S. LI Indonesia. LI ini ada apa? Kita coba cek lagi. Oke, di sini LI ini ada list ya. List. Ini ada simbol di sini. Nah, jadi kalau mau buat simbol bulat yang seperti ini, kita gunakan yang namanya LI. LI Indonesia, LI apa lagi ya? LI Palestina. Kita LI lagi, LI Mesir, LI Arab Saudi. Nah, itu. Nah, itu jadi akan seperti ini, list, ada list-listnya semua. Oke, selanjutnya itu seperti itu ya. Jadi kesimpulannya di sini saya buat LI untuk membuat list. Seperti itu, membuat list. Nah, ini jangan lupa dikontrol garis miring biar nggak dibaca oleh compilernya. Oke, selanjutnya kita coba lagi ya. Di sini saya buat OL ya. OL, ada LI, ada OL. Nah, itu ada OL. OL ini apa? Nah, coba kita gabungkan OL sama LI. Nah, di sini ada durian. Nah, kita coba ya, OL tambah LI. Jadi OL-nya itu membungkus LI. Jadi apa? Kita lihat, jangan lupa Ctrl S. Di sini di reload aja. Nah, itu. Jadi kalau mau membuat list berupa angka, kita harus gabungkan yang namanya OL dan LI. OL dan LI. Durian. Nah, durian. Untuk nambahnya lagi bagaimana? Nggak perlu OL lagi. Jadi kita harus nambahkannya LI-nya aja. LI-nya lagi aja. Nggak perlu OL ditambah lagi, nggak perlu. Jadi LI di dalam OL-nya aja harus kita tambah. Di sini kita tambah mangga. Kita tambah yang namanya anggur. Kita tambah lagi yang namanya pir. Pir ya, seperti itu ya tulisannya. Kita reload lagi. Nah, itu sudah jadi 1 durian, 2 mangga, 3 anggur, 4 pir. Itu mudah kan? Nah, itu kesimpulannya OL plus LI membuat list angka. Jangan lupa kontrol garis miring. Oke ya, sudah. Selanjutnya apalagi ya? Ini ada H sudah tadi.
P sudah, LI, OL, tambah LI. Selanjutnya kita ini lagi ya, kita buat yang namanya yang akan kita sering buat nanti, yaitu di sini kita buat yang namanya input. Nah, input. Nah, itu kalau buat input jangan susah-susah, input langsung aja IN. Nah, IN di sana ada input, langsung enterkan aja. Kalau dia nggak lengkap, ulangi lagi IN. Nah, itu input. Nah, di situ input. Nah, jadi input ini apa? Kita coba lihat ya. Input tipe teks misalkan. Input tipe teks. Nah, ya. Input tipe teks. Nah, kita Ctrl S. Nah, jadi seperti apa? Nah, ini input tipe teks itu kotak yang bisa kita masukkan ya. Masukkan apapun itu datanya. Seperti kita login kan, ada username, ada password. Nah, itu menggunakan yang namanya input. Ini biar ada tulisan di dalamnya ini, biar pengingat aja itu placeholder. Nah, di sini kita buat yang namanya username. Username, Ctrl S. Nah, itu akan ada tanda pengingat aja. Itu akan hilang ketika kita tulis. Nah, ini akan Yuda. Nah, jadi itu adalah fungsinya untuk membuat ini adalah membuat kotak seperti ini, yaitu input. Kalau mau buat pengingat di dalamnya placeholder. Nah, input ini terdiri dari berbagai macam fungsi. Nah, kalau tipenya teks itu untuk memasukkan atau menginputkan berupa kata. Nah, di sini ada juga yang lain, buka kurung input juga, tapi tipenya number. Ctrl S. Nah, kita reload dulu. Nah, itu. Kita reload, kita kasih placeholder juga. Placeholder. Ini kita buat angka misalnya. Nah, coba ya, kita coba cek. Nah, itu angka. Nah, kalau di sini lihat tipenya, kalau teks untuk tulisan ini ya, untuk inputkan yang huruf, sedangkan number untuk menginputkan angka. Jadi kalau A, B, C itu nggak bisa diinput, yang bisa hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seperti itu angka. Bisa juga diklik ini, dan lain-lain. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada berupa angka. Oke, selanjutnya ada lagi. Nah, ini kita biar enaknya kita ke bawain aja ya. Jadi ada fungsi yaitu namanya BR. Nah, ini ya. BR itu BR. Jadi kita taruh di ujung-ujungnya aja lah. BR. Nah, kita kasih BR, apa yang terjadi? Oke, jadi ini ke bawah. Jadi BR itu berfungsi untuk memberi apa ya namanya, jarak ke bawah sih, cetak ke bawah, break, suruh ke bawah seperti itu. Kalau BR-nya 2, nah ini jaraknya akan agak ada jarak yang lebih. Oke, sudah itu ya. Selanjutnya input tipe number. Nah, tipe number untuk memasukkan inputan berupa angka. Sedangkan input tipe teks untuk huruf. Selanjutnya ada lagi input tipe password. Nah, tipe password kita kasih placeholder biar ada pengingatnya. Di sini kita masukkan namanya password. Oke, kalau sudah Ctrl S, reload. Nah, ini. Dikarenakan masih seperti ini ya, kita kasih BR lagi di bawah, di belakang angka itu. BR 2 kali. Biar dia ke bawah. Nah, itu. Di sini ya kita masukkan ya username bisa ditulis huruf maupun angka, sedangkan angka hanya bisa ditulis angka. Sedangkan kalau password, nah ketika kita tulis itu akan berubah jadi titik-titik aja. Jadi akan merahasiakan yang namanya password kita. Jadi tinggal kalian pilih aja. Selanjutnya di sini ada apa lagi ya? Input tipe date. Nah, coba input tipe date. Date itu kan hari.
Ah, itu. Kita kasih BR lagi di sini, BR. Nah, itu. Kalau input tipe det untuk menginputkan berupa tanggal. Nah, kita klik aja. H itu hari, B bulan, T tahun. Nah, ini misalkan hari ini tanggal 21 ya, otomatis 21 Juni 2023. Ini akan sering kita gunakan di dalam proses pembuatan aplikasi kita nanti. Oke, jika ada inputan atau kotak inputan, biasanya ada juga tombol ya. Kalau di HTML itu tombol itu digunakan untuk mengirim biasanya. Biasanya kita gunakan yaitu button. Nah, kita buat button dan di dalamnya harus kita buat. Di sini misalkan kita buat namanya kirim. Button kirim. Nah, itu ada kirim ya. Jadi kalau mau membuat kirim, nah itu kita buatnya menggunakan elemen HTML namanya button. Oke, itu. Selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya kita biasanya ya kita gambar, ada gambar ya. Biasanya kita masukkan gambar. Nah, masukkan gambar bagaimana? Ini kita inikan dulu. Kita kasih dulu ini input kotak input berbagai tipe. Kontrol garis miring. Nah, jadi kalau mau itu input text, input number, input password, input date, dan yang terakhir ini adalah tombol. Membuat tombol. Kontrol garis miring biar dia enggak dieksekusi oleh compiler. Oke, selanjutnya kita memasukkan gambar. Bagaimana sih memasukkan gambar? Memasukkan gambar. Jadi kalau tulisan seperti ini aja nggak menarik, jadi kita harus bisa masukkan gambar. Kalau di HTML memasukkan gambar itu sangat mudah. Caranya buka kurung IM, nah itu langsung ada muncul IMG. Nah, IMG SRC, maksudnya kita mau menampilkan gambar. Di sini ada tulisan source. SRC itu adalah source, tempatnya di mana, seperti itu. Misalkan ya kita cari dulu gambar, kita download aja dulu. Gambar apa ya? Ini sudah berapa menit? Oke, 40. Enggak apa-apa. Kita download dulu gambar apa ya? Gambar Indonesia. Gambar Indonesia wisata. Nah, itu muncul. Kita download gambarnya dulu. Bisa dengan gambar yang ada di komputer, bisa, bebas. Dikarenakan saya ada di Bengkulu ya, Provinsi Bengkulu, saya cari Bengkulu. Ah, oke, ini saya download. Klik kanan, simpan sebagai gambar. Di-download. Oke. Oke, cara masuk ini bagaimana? Mudah banget. Oke, langkah pertama kita pilih File Explorer. File Explorer ini yang warna kuning, bisa juga Windows A untuk cara cepatnya. Selanjutnya kita pilih download. Nah, di sini ada sudah tadi yang kita download. Nah, jadi untuk memasukkan ke dalam aplikasi kita, gambar itu harus kita masukkan dulu ke dalam tempat penyimpanan kita tadi. Nah, ini kita Ctrl C aja ya, kita copy aja ya. Kita copy. Nah, jadi gambar ini kita masukkan ke folder project kita tadi. Di C, di SAM, di htdoc. Tadi namanya awal ya, awal. Nah, jadi semua gambar, semua musik, semua video, apapun itu, icon, dan lain-lain itu akan dimasukkan ke dalam folder project kita tadi. Tempatnya di C, SAM, htdoc, di awal, di folder awal. Biar bisa ditampilkan ya kita pastekan di sini. Nah, ini kita besarkan dikit aja, large. Oke, di sini ya, wisata Pulau Tikus. Nah, di sini saya ganti aja namanya biar nggak terlalu panjang. Namanya Bengkulu. Oke, sudah. Selanjutnya, setelah kita ganti, nama yang tadi bisa nggak dipanggil? Bisa, tapi terlalu panjang. Nah, jadi selanjutnya kita lihat, setelah kita ganti namanya, kita lihat
format dari gambar tersebut. Nah, jadi kita harus tahu format gambar tersebut apa. Di sini format gambarnya PNG. Oke, sudah ya. Coba kita panggil. Oke, di sini sudah masuk juga Bengkulu.png. Jadi IMG, SRC, source-nya di mana? Source-nya sudah ada di tempat penyimpanan kita, tinggal kita panggil aja di sini. Kita panggil namanya Bengkulu titik, nah nama formatnya tadi PNG. Nah, ini PNG. Lihat di sini ya, Bengkulu.png. Kalau sudah kita Ctrl S, nah kita reload lagi tampilan kita tadi. Di sini di intro kita reload aja. Nah, itu sudah muncul mungkin. Nah, itu di bawah. Nah, itu sudah muncul ya. Dikarenakan dia masih nyatu seperti ini ya kita BR kan aja lagi. Kita BR kan di sini aja di button. Oke, coba kita reload. Oke, sekali lagi BR lagi. Ini masih HTML ya. Nah, untuk mengedit-editnya nanti kita akan masuk ke yang namanya CSS. Oke, ini sudah muncul gambarnya ke dalam aplikasi kita. Selanjutnya, ini ada studi kasusnya. Misalkan gambar itu saya masukkan ke dalam sebuah folder lagi di sini ya, biar dia rapi. Nah, jadi semua gambar masuk ke dalam folder ini. Foldernya namanya gambar. Gambar. Ini gambar Bengkulu ini saya masukkan ke dalam gambar ini. Nah, seperti mana tampilannya? Ya pasti hilang. Nah, ini kan tampilannya jadi seperti ini. Dikarenakan source-nya ini nggak ditemui. Dikarenakan tadi gambar tadi sudah kita masukkan ke dalam namanya folder gambar. Jadi biar bisa tampil kembali ya kita masukkan nama foldernya tadi. Nama foldernya tadi ya ini gambar, gambar garis miring. Nah, itu. Jadi IMG SRC source-nya tempat gambarnya ada di mana? Di folder gambar garis miring nama filenya gambar garis miring Bengkulu.png. Otomatis nanti akan bisa tampil kembali. Nah, itu. Nah, itu seperti itu ya. Itu untuk memasukkan gambar atau memanggil gambar. Oke, selanjutnya dikit lagi. Selanjutnya kita juga bisa menampilkan audio ya. Kita bisa menampilkan audio. Menampilkan audio atau musik ya. Kita jangan lupa kontrol garis miring. Kalau audio itu seperti ini, audio. Nah, jadi untuk memanggilnya audio, enterkan biar dia rapi. Di dalam sini kita masukin source-nya, source. Nah, mirip-mirip seperti IMG tadi. Nah, kita harus cari dulu ininya. Apa tuh namanya? File musik. File musik tuh biasanya MP3 ya. Di sini sudah ada saya. Di My Music, nah saya masukkan di sini musik lengkap. Nah, ini ada jazz. Saya masukkan lagu apa ya? Lagu misalkan Krisye ya Juwita. Nah, ini file ini harus kita kopikan dulu. Kita kopikan, kita masukkan ke C, masukkan ke SAM, masukkan ke htdoc, masukkan ke folder project kita di awal. Nah, itu langsung kita paste aja. Nah, ini Krisye Juwita. Dikarenakan terlalu panjang, kita hapus saja ya, kita hapus. Saya sarankan nggak usah pakai huruf besar dan spasi ya, kita bikin aja Juwita aja, Juwita. Jangan lupa kita lihat format filenya yaitu MP3, Juwita MP3. Cara memanggilnya bagaimana? Ini seperti ini. Source SRC dikarenakan sudah ada di dalam folder project kita, langsung aja Juwita titik MP3 itu formatnya. Di sini yaitu kita masukkan apa ya namanya ya? MP apa ya? Nah, ini kan dulu kontrol. Di sini kita masukkan controls biar ada tombol-tombolnya. Nah, coba kita reload dulu ya. Bisa nggak? Nanti kalau nggak bisa kita lihat di internet. Nah, ini sudah ada. Nah, ini kita kebawain aja. Kita BR kan lagi di gambarnya.
Oke, sudah. Di sana kita reload dulu. Nah, ini sudah ada di bawah. Nah, ini muncul ya. Nah, itu ada. Oke, itu jadilah. Sedikit aja nanti akan di blok oleh YouTube-nya ya. Itu sudah muncul. Nah, di sini kita lihat dulu apa ini ya. Nah, tipenya itu. Kita lihat dulu, coba kita lihat. Nah, ini saya ada kamusnya. Kamusnya ada di saya itu kalau bahasa Inggris kan ada kamus bahasa Inggris. Kalau HTML juga ada kamusnya. Kamus HTML. Di sini sudah saya download. Kamus HTML, kamus CSS ada di sini semua. Jadi untuk kita belajar sendiri di rumah. Oke, di sini kita cari indeks titik ini ya. Nah, indeks. Lihat waktu masih ya, pas nanti sejam. Oke, di sini kita klik Learn HTML. Nah, di sini saya cari namanya audio. Nah, media audio. Saya lupa tadi. Nah, ini tipenya itu audio garis miring MPEG atau audio garis miring OGG. Nah, jadi di sini kita masukin audio garis miring MPEG atau OGG ya. Kalau saya pilih aja MPEG. Nah, itu untuk menampilkan yang namanya suara. Di sini ya saya kasih lagi studi kasusnya. Misalkan saya buat folder lagi. Di sini saya buat namanya media. Nah, jadi nanti video sama audionya ada di dalam media ini. Juwita ini saya pindahkan ke dalam media. Kita lihat lagi aplikasinya, otomatis dia tidak akan ketemu. Nah, itu. Ntar, kita ini kan dulu media. Kita Ctrl S dulu. Jangan lupa Ctrl S. Nah, ini kita reload. Media. Nah, jadi kita harus ini kan. Nah, ini. Kita harus ini kan juga rubah juga di sini source Juwita ini ada di dalam yang namanya media. Garis miring Juwita. Media dikarenakan di dalam media ini ada yang namanya file MP3-nya. Kalau sudah kita cek lagi, reload, nah, kita ini kan lagi. Nah, itu sudah muncul ya, dikit aja. Oke, selanjutnya kita tampilkan yang namanya menampilkan video. Kontrol garis miring. Nah, kalau video itu sama juga, kita lihat aja, kita contek aja lagi tadi di ini kita di kamus kita, di kamus ya. Kamus kita sendiri di sini. Nah, ini sudah banyak. Nah, di sini video. Nah, ini video bisa pakai video. Oke, itu. Nah, ya. Di sini ya. Autoplay, muted, autoplay. Nah, di sini kita ambil yang ini aja. Jadi video source. Nah, jadi di sini kita panggil lagi video. Nah, video di dalamnya sini kita panggil source. Nah, kita cari dulu video ya. Videonya di sini saya sudah ada sepertinya. Bebas mau video apapun. Nah, di sini coba saya cari video. Misalkan saya ada kartun ya, misalkan. Nah, ini yang apa ya, yang MP4 aja sih. MP4. Kita cari di My Music. Nah, di sini ada video sepertinya saya itu. Nah, itu ada video, mana video? Ah, ini. Saya masukkan yang ini aja ya. Video ini, musik ini. Caranya seperti biasa, kita Ctrl C atau kita copy. Masuk ke C, masuk ke SAM, masuk ke htdocs. Selanjutnya masuk ke awal, dikarenakan medianya kita taruh di dalam media videonya, taruh di folder media, kita pastekan di dalam sini.
Jangan lupa ganti namanya kalau terlalu panjang. Kita buat aja namanya Jazz. Nah, itu. Setelah kita rubah, rename, kita lihat filenya yaitu MP4. Oke, cara masuknya kita langsung aja di media, dikatakan sudah ditaruh ke media. Kalau nggak ditaruh, nggak usah ditaruh, langsung aja ya. Nah, di sini media, di sini Jazz, titik MP4. Nah, tipenya tadi kita contek lagi di sini, yaitu video MP4. Kita video MP4. Video MP4. Oke, dan di sininya kita kasih width-nya. WIDTH-nya kita kasih misalkan 500. Lebarnya, panjangnya hack-nya. Width itu lebarnya, height itu panjangnya misalkan 500 juga. Dan kita kasih kontrol biar ada tombol kontrol play atau stopnya. Kita cek lagi, reload. Nah, itu sudah muncul ya, Nah, itu kita kebawain dulu, kita BR kan. Di penutup audionya kita BR kan 2 kali biar nampak. Reload. Nah, itu dia akan ke bawah. Nah, itu sudah ya, itu ke bawah. Nah, kita hidupkan. Judulnya. Nah, itu sudah muncul. Dan di sini juga bisa kita width-nya coba kita kasih 100%. Kalau nggak mau gunakan width sama height, ini tuh bisa kita taruh jadi 100%. Kita lihat sebesar mana sih. Nah, itu besar banget kan? Nah, itu besar banget. Nah, jadi enaknya kita taruhnya pakai persen aja. Kita taruh misalkan 60%. Nah, oke. Jadi nggak payah-payah lagi kita melihat seberapa besar ininya videonya. Judulnya. Nah, itu. Oke ya. Video, audio sudah, dan terakhir. Nah, ini yang paling penting yang akan kita sering banyak kita gunakan, yaitu namanya apa ya namanya? Link ya, link. Jadi kalau kita mau pergi ke file mana, kita harus menggunakan sebuah link yang bisa diklik. Nah, biasanya navigasi ya. Navigasi yang bisa diklik, mirip-mirip dengan button lah. Jangan lupa kontrol garis miring. Ini biasanya kita gunakan namanya elemennya A. Cari aja A. Nah, itu ada A, enter kan. Jadi ada temannya A tuh harep. Harep ini tujuan filenya. Ketika diklik kita mau kemana? Nah, ini. Kita buat dulu ya. Kita bikin di dalam A-nya ini pergi, kita bikin ya. Pergi. Go aja lah. Go. Kita lihat dulu. Reload. Kita lihat ke bawah. Nah, ini ada di pinggir ini nggak nampak. Kita ini kan aja, kita kasih BR di videonya, BR 2 kali. Nah, nanti bisa kita edit-edit sih dengan CSS. Nah, ini go. Tapi kecil banget ya. Kecil banget di sini. Nah, di sini saya kasih style dikit aja lah. Style, font size biar nampak. Font size-nya saya buat 20 px. Jadi kalau di aplikasi biasanya gunakannya pixels. Nah, itu sudah agak besar. Nah, itu. Kita besarin lagi 20 berapa ya? 28 misalkan. Nah, itu. Nah, jadi kita ganti go itu jadi apa namanya? Pindah. Oke. Ketika ini diklik, nanti kita akan pindah ke file tujuan kita. Misalkan ya, di sini kan kita sudah ada file namanya intro ya. Ketika pindah ini diklik, kita mau pindah ke intro ini. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Jadi kita harus tahu dulu file tujuan kita itu kemana. Ini kan kalau sudah ada kan di sini kan enak. Ini namanya intro. Jadi harap ketika tombol navigasi pindah ini diklik atau tombol pindah ini diklik, kita akan menuju ke intro. Jadi di harapnya kita tulis aja intro titik PHP. Oke.
Oke, kita reload dulu. Ketika ini sudah berfungsi nanti ya, kita arahkan dulu ke sini ya. Nah, ini di ujung pojok sana. Ketika kita jangan diklik dulu, tapi kita geserkan aja kursornya ke tombol pindah itu. Ketika kita taruh di sana, otomatis nanti di ujung sini, lihat di ujung sini. Nah, di ujung sini saya zoomkan. Nah ini. Nah, ini saya ini kan dulu. Nah, saya zoomkan di sini. Di sini nanti akan muncul tempatnya. Ini nggak nampak juga ya. Oke. Nah itu. Coba kalian lihat ya, nampak ya di sana ya, localhost. Ketika pindah diklik, nanti kita akan menuju ke localhost awal yang namanya foldernya info.php. Coba kita klik. Nah, ini sudah berubah ke sini. Halaman intro. Nah, di intronya kita bikin lagi juga. Ketika diklik, kita masuk lagi ke indeks. Caranya bagaimana? Mudah. Ingat ya itu ya. Di intronya kita buat di bawah ini. Kita kasih BR dulu. Nah, kita buat di sini A. Di sini kita buat lagi namanya kembali. Ketika tombol kembali, nah ini ya, kita reload. Nah, ini ada kan? Ketika tombol kembali diklik, kita akan berpindah ke index.php. Soalnya filenya cuma ada index dan intro. Jangan lupa sampai nggak hanya indeksnya aja dibikin, tapi extension dari filenya harus juga dibikin, index.php. Kalau sudah, Ctrl S, kita reload. Nah, kita arahkan dulu di sini, otomatis di bawahnya nanti akan ada index.php. Jadi ketika kita klik, kita akan diarahkan ke localhost awal index.php. Nah, kita kembali lagi ke sini. Itu sekilas dari HTML yang sudah saya berikan. Jadi ini aja nanti yang banyak kita gunakan nanti. Paling ada table, nanti kan table. Table nanti akan kita coba gunakan di materi yang kedua nanti. Di CSS ya, kita tambahkan di sana. Nah, itu yang belum kita gunakan yaitu table, elemen table. Bagaimana caranya nanti kita akan lanjutkan di part kedua nanti. Oke, itu ya kesimpulannya. Jadi di sini ya saya ada apa namanya itu? Ilustrasi HTML CSS. Ilustrasinya tuh nah ini. Ilustrasi HTML CSS. Nah, ini. Nampak nggak? Nah, ini ilustrasi. Nah, ini nampak nggak? Di sini. Kurang ini ya, kurang nampak. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini. HTML itu adalah struktur tubuh kita yang terdiri dari tulang, tangan, tulang kaki, bagian kepala, bagian dada, dan lain-lain. Sedangkan CSS itu untuk ya modifikasi tampilan kita. Ketika kita hanya HTML yaitu sebatas kerangkanya aja. Nah, ini adalah kerangkanya aja saya kasihkan. HTML ini hanya kerangka yang belum ada menarik-menariknya. Cuman ada mata, gitu kan? Ada mata, kerangka mata, tulang tangan, kepala, kaki, dan lain-lain. Sedangkan nanti ketika kita berikan CSS, nanti kita sudah ada baju, kita sudah ada rambut, sudah ada warna tubuh, dan sudah ada sepatu yang bisa kita modifikasi sebaik mungkin. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi nanti akan kita edit dan kita modifikasi agar tampilannya tuh bisa bagus. Nah, itu kerjanya CSS. Sedangkan di sini ada JS. JS itu untuk gerak kita. Gerak kita, bagaimana cara kita bergerak, nah, itu. Animasi, itu gunakan nanti yang namanya JS atau JavaScript. Itu ya kesimpulannya. Hari ini HTML sudah kita bedah tadi dari awal, kita sudah bedah. Kita lihat juga tadi ada namanya SAM, Sublime Text, Google Chrome, HTML, dan lain-lain, dan rumus-rumusnya.
dan kita sudah juga tadi mengenal berbagai elemen-elemen yang ada pada HTML. Hari ini cukup ini aja dulu. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi di part berikutnya, kita belajar yang namanya CSS. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa lagi dan tetap semangat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.